Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi kita dalam ruangan dari dapur si juru minum. Dan hari ini kita akan belajar topik yang kedua ya, untuk kita mengajar anak-anak kita di rumah, yaitu pelajaran tentang Tuhan menciptakan manusia. Jadi hari ini kita akan melihat 3 soalan. Kita boleh bertanya kepada anak-anak kita, bagaimana sepatutnya manusia hidup bersama dengan segala ciptaan Tuhan? Jika menurut buku Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26, mari kita baca bersama. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Haleluya. Kita diciptakan menurut gambaran dan rupanya Allah. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternakan dan atas seluruh bumi dan segala jenis binatang yang melata yang merayap di bumi. Amin. Itulah apa yang Tuhan mahukan ketika Dia menciptakan kita, supaya kita berkuasa di atas segala ciptaannya. Ya. Jadi soalan yang kedua, apakah yang Tuhan firmankan untuk manusia perbuat? Apa yang Dia katakan kepada manusia? Kita baca ayat yang ke-28 hingga ayat ke-30. Bunyinya begini. Allah memberkati mereka. Haleluya. Apa terciptanya kita terus menerima perkataan berkat dari Allah. Amin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah dan takluki bumi. Haleluya. Berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi. Lihatlah, ayat ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberimu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pokok buah-buahan yang berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Maka terjadilah sedemikian itu. Wah, begitu istimewanya kita, saudara. Dia berfirman terus memberkati kita, dan Dia berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhi bumi. Wah, mari kita terima kata-kata berkat ini. Apabila Tuhan menciptakan kita, apabila Tuhan mengizinkan kita mendirikan sebuah keluarga, Dia tetap mau supaya kita beranak cucu, supaya kita bertambah banyak. Dan telah disediakannya bagi kita tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu. Disediakannya binatang melata terlebih dahulu menjadi makanan bagi kita. Amin. Jadi persoalan yang ketiga yang akan kita lihat dalam pelajaran kali ini ialah apakah yang berlainan tentang dunia yang menjadikannya sangat baik? Dalam pelajaran kita yang semalam, ketika Allah menciptakan terang, dikatakan dalam ayat yang ketiga, Kejadian pasal yang pertama, Allah melihat semuanya baik. Kemudian diciptakan daratan dan lautan, Allah melihat semuanya baik. Diciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah melihat semuanya baik. Tapi kali ini Allah melihat semuanya sungguh baik ciptaan kali ini. Apa yang membezakannya? Karena terciptanya kita sebagai manusia. Karena kita diciptakannya menurut gambarnya sendiri. Maka bila Dia merenung kembali ciptaannya, Dia melihat kepada kita, Dia berkata, wah, sungguh baik kali ini ciptaanku. Amin. Jadi kita jauh lebih istimewa daripada ciptaan-ciptaannya pada hari-hari sebelum Dia menciptakan kita, saudara. Begitu istimewanya kita di mata Allah. Kita dicipta menurut gambarannya sendiri. Kalau kita membaca lanjut ya di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7,
Ketika itulah Tuhan, maksudnya ketika kabus naik dari atas bumi dan bumi tanah menjadi basah ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Ada saudara melihat sesuatu yang istimewa di sini? Ketika dia menciptakan binatang, melata, hewan, tidak dikatakan dia menghembuskan nafas hidup. Tetapi ketika dia menciptakan kita, dia menghembuskan, dia dekatkan hidungnya dengan hidung kita, saudara. Dia dekatkan dirinya dengan kita. Kita dicipta menurut gambarnya dia. Lalu dihembuskannya nafas hidup ke dalam hidung kita. Jadi kalau hari ini kita masih bernafas, kita harus mengetahui kebenaran ini, bahwa nafas yang kita hembus dan tarik setiap hari itu adalah anugerah, adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Nafasnya Allah sendiri yang kita ada pada hari ini. Maka jangan lupa kita bersyukur setiap hari ketika kita bangun, kita masih dapat menghembuskan nafas, dapat menarik nafas. Itu adalah nafas daripada Allah sendiri. Wah, begitu istimewanya kita, begitu dekatnya kita kepadanya, saudara. Namun dipendekkan cerita, kita dipisahkan daripadanya karena dosa nenek moyang kita. Sehingga ke tubuh badan kita sekarang, hingga ke keturunan kita hari ini, kita sejak azalinya karena nenek dan datuk kita, moyang kita itu berdosa dan menentang, tidak patuh kepada Tuhan, maka kita dibuang dari hadiratnya, dibuang dari kebunnya Eden. Kita menjadi jauh karena dosa. Dosa bermaksud pelanggaran akan hukum, pelanggaran akan perintahnya dia, kan? Jadi hari ini, sekarang ini, satu hal yang kita harus ketahui, saudara, walaupun Tuhan sudah membuang kita jauh, tapi dia sudah mengambil kita kembali. Dengan cara apa? Dengan cara membeli kita daripada dosa dan hukuman dosa. Dengan apa? Dengan memberikan anak tunggalnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mati secara berdarah, dan darahnya itu adalah darah perjanjian baru yang menyucikan kita daripada dosa pelanggaran kita. Amin. Kita sudah dibayar dengan lunas, sudah lunas dibayar dengan kematian, dengan anaknya sendiri, ya. Dengan manusia, dengan darah seorang manusia, yaitu manusia dari anaknya sendiri, dari benihnya sendiri yang tidak berdosa, itu yang melepaskan kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, di sana terdapat kebenaran. Ayat yang ke-19 ya. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Ingat ya, Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah ke tubuhmu untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi di sudut kita hari ini, yang kita sudah dibeli dengan darah yang mahal itu, yang sudah lunas dibayar, kita adalah milik Allah. Maka seruan firman Tuhan kepada kita ialah supaya kita benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah, memuliakan Allah dalam setiap jalan kehidupan kita. Amin. Kalau saudara masih ingat semalam kita bercakap tentang penciptaan bumi, sebelum daratan diciptakan, sebelum adanya cakrawala, sebelum adanya tumbuh-tumbuhan melata, di mana roh Allah bekerja, di mana roh Allah berada. Roh Allah berada melayang-layang di atas air. Tetapi hari ini, setelah dia menciptakan kita diberikannya rohnya itu untuk diam di dalam kita, untuk tinggal di dalam kita. Saudara mau tahu di mana roh Allah itu sekarang? Roh Allah itu ada di dalammu. Jika engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku bahwa dia sudah mati dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan sekarang berada di surga, telah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa, dia yang menjadi pemerintah, maka engkau diselamatkan. Rohmu bersaksi bersama rohnya Allah, dan dia tinggal di dalammu, di dalam rohmu. Dia tinggal di dalam kita. Amin. Puji Tuhan.